yang namanya perekonomian gitu ya, otomatis Mm-mm. seperti hidup, betul nggak sih Mbak? Gitu ya, Hmm. ada kapan naik, kapan turun gitu Ya. ya. Tapi permasalahan ketika turun kita harus ngapain, ketika naik kita harus ngapain. Mbak Jum, aduh nih akhir-akhir ini gue sering denger itu orang bilang soal inflasi, kenaikan suku bunga, ujung-ujungnya ngomong resesi juga. Ini bikin pusing, bikin panik, bikin bingung gue mesti ngapain gitu tahun 2023 itu. Nah, apa sih sebenarnya tahun 2023 itu apa yang akan terjadi sebenarnya? Iya, Riz, nih akhir tahun ini nih, sebenarnya tahun ini sih sebenarnya mulai dari pertengahan awal tahun sampai akhir tahun kita ini semuanya disambut dengan kebijakan bank sentral yang naikin suku bunganya terus gitu kan. Jadi deh orang mikir macam-macam, ada resesi lah, ada kenaikan suku bunga macam-macam, terus bingung kan, mau masukin di mana gitu ya, investasi gitu kan. Nah, itu dia. Jadi gue jadi khawatir gitu loh. Ini aman apa enggak sih gitu kan? Dan tahun depan ini gue mesti ngapain gitu loh. Sebenarnya nggak semenyeramkan itu sih ya. Kalaupun suku bunga ada kenaikan suku bunga ya, suku bunga acuan sebenarnya. Ini ada suku bunga di bank maupun untuk deposito ya. Sebenarnya nggak harus jadi begitu menyeramkan dan membuat kita bingung gitu ya. Masih ada loh peluangnya untuk kita bisa mendapatkan cuan. Masih ada peluang. Masih. Nah, itu yang gue butuh sebenarnya. Jadi, yang penting ada peluang ya. nah iya, jadi ngomongin apa inflasi itu kan hawanya negatif itu ya. Tapi kalau masih ada peluang, artinya ya gue punya peluang tahun depan itu duitnya masih aman dan yang penting bisa cuan juga gitu. Yang penting ini Riz, kita bisa optimis dan selalu mencari celah itu, peluang. Gitu kan tahun depan mau resesi mau enggak, kita kan harus tetap hidup ya. Ya. Nah, ini kita kayak harus, yang penting kita harus mengidentifikasi mungkin ya profil risiko kita masing-masing dan terus melihat instrumen investasi dan lembaga keuangan mana yang pas untuk kita masuki gitu, kayak gitu. Nah, jadi kata kuncinya tadi selain peluang memang kita juga harus optimis. Dari diri kita juga harus optimis. Iya. Nah, ini menarik. Nah, ngomongin optimis tadi kata kuncinya itu penting banget karena selain optimis terus kemudian ada peluang, ya kan itu klop banget gitu. Tapi itu akan lebih seru lagi obrolan pagi ini kalau misalkan ada seorang perencana keuangan yang memang tiap harinya ngurusin atur-atur duit gitu ya. Nah, ini biar optimisme gue juga semakin tebel, ya nggak? Okay. Ada Mbak Rista Swestika, beliau dari finante.id dan sekaligus juga financial planner tadi ya. Kita akan ngomongin bagaimana investasi di tahun 2023 yang aman dan juga memang tetap cuan gitu. Oke, apa kabar Mbak Rista? Halo, dari tadi aku tuh mendengar perbincangannya seru banget gitu kan ya. Ngomongin resesi, inflasi, ujung-ujungnya jadi insecure. Betul nggak sih Mbak sama Mas? Nah, itu dia. Oke, kalau ditanya kabar aku hari ini udah pasti aku selalu optimis. Baik, jadi ya. aku baik-baik aja. Kayak masih lagu sibuk, ya kan. Masih sibuk tentu saja atur-atur uang, atur-atur portofolio ya Mbak ya. Masih atur-atur, jangan hanya ngaturin uang orang aja, uang sendiri juga harus diatur biar aman. Itu yang penting ya kan Mbak? Betul nggak? Nyontoh harus punya contoh ya. Iya. Oke, 2023 optimis ya Mbak ya? 2023 selalu optimis karena namanya biasa hidup itu ada naik turun. Oke, jadi udah biasa sih sebenarnya ya Mbak, betul nggak sih? Betul. Nah, tadi aku bilang aku perlu suntikan optimisme baru nih Mbak. Gimana nih tahun 2023 nih mestinya? Oke, 2023 katanya banyak ngomong gelap gitu ya, hujan kayaknya sih ya. Hujan badai. Hujan badai ya. Oke, Mas kalau aku sendiri ya melihat yang namanya perekonomian gitu ya, otomatis seperti hidup, betul nggak sih Mbak? Gitu ya, ada kapan naik, kapan turun gitu ya. Tapi permasalahan ketika turun kita harus ngapain, ketika naik kita harus ngapain, itu bukan sih? Gitu ya, sehingga ini menjadi kunci yang tadi butuh suntikan, bukan suntikan dana kan? Bila perlu suntikan dana ya. Jadi kalau aku melihat adalah balik lagi kesiapan diri kita sendiri. Kenapa kita perlu merencanakan keuangan? Karena badai dalam kehidupan itu kita nggak bisa prediksi, betul nggak? Tidak semua kita bisa kendalikan dengan keuangan kita, tidak semua bisa kita kendalikan dengan kedua tangan kita.
kita, bahkan jabatan sekalipun, betul ya? Betul. Gitu. betul, Jadi betul. kalau aku melihat 2023 aku sangat-sangat optimis. Optimis Selalu gitu. Karena kalau kita dilahirkan hanya pesimis ya jadi kaum berbahan deh kita, betul nggak sih? Dan nggak ada solusi biasanya ya. Nggak ada solusi. Keluh kesah aja nanti. Keluh kan? kesah, curhat Gitu. aja. Curhat lagi nanti di sosial media, doanya di sosial media. Nah, ini kan Oke. tadi disebut ada disebut badai gitu ya. Bisa nggak sih kenaikan suku bunga ini badai bukan sini sebenarnya gitu loh. Oke, banyak hari gini udah ngomongin tentang Riz, ini inflasi loh Ya. naik tinggi. Kemudian BI-nya juga aduh suku bunga naik banget. Apa yang harus dilakukan? Aduh gitu ya. Udah tenang-tenang aja. 2023 kita tuh selalu ada dua kelompok, betul nggak sih Mbak sama Mas? Betul. Ada kelompok yang siap, artinya dengan berbagai macam kondisi apapun dia akan siap. Ya. Tapi ada juga satu kelompok lagi nih Mas Haris gitu ya, yang tidak akan pernah siap. Yang ada hanya keluh kesah. Jadi kita mau di kelompok yang mana dulu nih? Oke, betul. Kelompok yang mana? Siap dong? Siap dong. Oke, harus nah siap. sekarang kita bahas dulu. Riz, kenapa nih BI naikin suku bunga? Kemudian apa hubungannya dengan inflasi gitu ya? Kita pakai bahasa yang sederhana aja deh gitu ya. Dimana sebenarnya salah satu alasan untuk menaikkan suku bunga ini adalah dimana suku bunga ini kalau dinaikin merupakan salah satu trik jitu gitu loh ya. Untuk menekan si laju inflasi ini sehingga tidak makin tinggi inflasinya. Gitu ya. Jadi alasan kenaikan suku bunga ini adalah BI ini melihat gitu ya bahwa suku bunga ini adalah salah satu teknik yang bisa digunakan gitu ya untuk mengendalikan likuiditas, atau mengendalikan dana yang ada gitu ya, sama peredaran uang yang beredar gitu. Karena kalau ini tidak dikendalikan baik uang yang beredar dari dalam maupun luar negeri, ini bisa meningkatkan kenaikan inflasi semakin tinggi. Dan artinya ini nanti nggak bisa terkendali oleh kita. Yang repot lagi Mbak, kalau misalnya rupiahnya juga terganggu. Iya, apalagi kan rupiahnya terganggu. Udah repot ya ngamanin kantong masing-masing ya kan Mbak gitu. Kan tahun 98 ingat kan Riz? Nah, itu inflasi tinggi. Ya. Rupiah juga hancur. Rupiah juga hancur. Itu kita nggak mau ya kayak begitu. Nah, itu kan, kita juga nggak mau. Makanya salah satu caranya adalah menaikkan suku bunga gitu ya. Nah, inflasi itu teman-teman juga harus paham gitu kan. Mungkin banyak yang masih apa sih ini inflasi? Ya, betul. Tahu menjelang Lebaran naik, menjelang Natal naik, tahun baru naik gitu ya. Jadi inflasi ini adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum lah ya gitu ya, dalam kurun waktu terus menerus gitu. Jadi dalam jangka waktu tertentu juga. Nah, sebenarnya dengan dinaikin suku bunga ini adalah ada kesempatan loh, di balik satu pintu tertutup ada yang tempat kebuka. cuan berikutnya. Oh gitu. Nah, gitu ya. Nah ini menarik gitu. Nah, jadi kalau dengan kondisi seperti itu, investasi apa yang sebenarnya sesuai dengan ya kebutuhan orang sih memang beda-beda ya gitu. Betul. Tapi dengan itu otomatis yang kebuka kita tadi. jadi pilihan investasinya itu seperti apa sih sesuai kebutuhan kita itu. Oke, Mas, ini kita pakai teori ekonomi. Semakin banyak uang yang beredar, maka tingkat inflasi semakin tinggi. Oke, ketika uang yang beredar itu semakin sedikit, maka inflasi juga semakin menurun gitu ya. Nah, ini tuh sebenarnya adalah harapan loh Mbak gitu ya. Harapan dari pemerintah gitu. Termasuk saya sebagai perencana keuangan gitu ya. Kalau ngelihat cuan-cuan kan lumayan gitu ya. Ini adalah harapan untuk gitu karena nanti 2023 ada resesi global segala macam ya, ekonomi secara global, dan kita tidak bisa prediksi itu semua gitu ya. Ada baiknya saat ini adalah kita mengamankan kondisi keuangan kita sendiri. Gitu ya. Dengan dinaikin suku bunga acuan ini gitu ya, berharap sih gitu masyarakat bisa menempatkan uangnya di tempat-tempat yang aman gitu ya, terkendali, mudah dicairkan gitu ya, sehingga bisa memberikan tambahan-tambahan pendapatan juga gitu ya. Contoh misalnya adalah dengan deposito gitu ya, atau imbal hasil dari surat berharga negara segala macam, ini bisa menjadi tempat yang tepat gitu loh buat masyarakat kita, ketimbang banyak berkonsumsi di luar sana untuk hal-hal yang tidak dibutuhkan. Gitu. Jadi kalau ditanya Riz, investasi apa? Hal yang diinginkan Mbak, tapi dibutuhkan. Ya kalau dibutuhkan ya, kalau dibutuhkan kadang-kadang Mbak dibutuhkan menjadi keinginan. Gitu. Oke, benar. Nah, jadi pada saat ditanya investasi itu gimana sih Riz gitu ya yang tepat. Nah, investasi itu kan setiap orang satu tujuan keuangannya beda-beda, betul Mbak? Gitu ya. Sedangkan investasi itu kalau Rista ngibaratin ini tuh kayak sebuah kendaraan ya yang membawa orangnya untuk sampai pada tujuannya. Oke, karena kendaraannya dan tujuan ini beda-beda, maka nggak bisa nih dijadi patokan bahwa oh Mas Aris mau kesini aja nih gitu. Oh nggak bisa. Jadi berdasarkan jangka waktunya dulu, jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Kalau misalnya yang pendek-pendek aman dan kita juga belum terlalu paham tentang investasi, bisa masukin ke tempat-tempat yang aman. Contoh ada di perbankan deh yang kita tahu ada bentuk banknya gitu ya, ada tempatnya gitu, ada cabang-cabangnya, betul nggak sih? Gitu. Di sana ada produk-produk yang konvensional aja dulu
gitu. Jangan terlalu advance. Iya. Karena gini, ketika kita punya pengalaman buruk tentang investasi, ini tuh selalu terekam di kepala. Nggak mau investasi Nggak mau lagi. investasi lagi. Itu yang ke Kayak bawah trauma, terus. ke bawah terus. Jadi pada Terus saat nanti ketemu akhirnya dengan orang, dibelanjain aja semuanya. ketemu dengan orang nanti advice-nya udah nggak usah investasi, nggak usah Mm-mm. investasi, kan pengaruhnya jadi buruk gitu ya. Mm. Nah, jadi kalau misalnya mau mulai dengan kondisi yang memang masih unpredictable ke depannya gitu ya, berharap bisa berinvestasi di tempat-tempat yang aman dulu dan kita tahu dan kita kenal gitu, dan kita paham resikonya. Oke, kalau misalnya tidak terlalu paham gitu ya, tidak terlalu mau terima resiko, maka ambil yang aman-aman dulu di produk-produk perbankan itu bisa. Mas Ari sama Mbak gitu ya, contoh kayak deposito gitu ya. Atau misalnya belum paham juga deposito, nabung dulu deh, nanti kalau misalnya nabung deposito kan ada keuntungannya, kalau tabungan nggak ada gitu orang-orang ya. sekarang masih nggak kenal deposito sih. Oh, banyak sekali. serius? Gitu ya? Kita Masih melihat ya? angka literasi keuangan kita juga Iya, kan iya, masih iya. butuh bantuan nih untuk kita literasi terus gitu kan ya. Inklusinya juga sama gitu. Mungkin kalau dengar deposito iya Mbak, dengar gitu Dengar. ya. Masukin Tapi belum reasonnya, tentu. kemudian reasonnya juga kenapa deposito ini Yes. aman sih? Ini yang mungkin perlu kita sampaikan juga Iya. gitu. Oke. Nah kira-kira kenapa Mbak ini? Kenapa deposito Ah, bisa dibilang instrumen paling aman? Oke, kenapa deposito instrumen paling aman gitu? Saya selalu bilang kalau kamu berinvestasi kayak kita mau pacaran, kenalin dulu gitu kan. Ya, Pahamin dulu, tahu dulu gitu. Betul. Kalau misalnya tidak terlalu beresiko, jangan langsung ambil. iya, Oke deh, iya. yuk kita pacaran yuk. Enggak kan gitu. Jadi Biasanya karena terpengaruh temen oke. atau influencer di sosial media gitu kan. Itu dia. Oh, nyemplung lah di situ ya, ikutan begitu ya, Pak ya. ikutan Kebanyakan ya, ya. kebanyakan ya. Tapi biasanya gini, kenapa sih deposito? Buat kita yang masih baru gitu ya, terus kita punya uang yang nggak tahu mau diapain. Kalau nabung semua orang pasti sudah nabung, betul nggak? Ya. Kemudian sudah punya experience atau pengalaman dengan tabungan. Nah, agak naik sedikit ilmunya. Yuk kita coba kenalin yang namanya deposito. Kenapa deposito gitu ya? Satu, deposito dikeluarkan oleh bank. Oke, udah pasti yang namanya bank-bank juga kan udah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, betul nggak sih? Ya. Dari segi legalitasnya juga sudah aman gitu ya. Iya. Nah, kemudian yang kedua gitu, ketika kita berinvestasi misalnya di deposito, naruh duit di deposito gitu ya, pokoknya juga kan aman, tapi Ya. ada pertumbuhan. Nah, ada Ya. pertumbuhan nilai ini yang membedakan dia dengan tabungan. Gitu. Lebih gede dikit lah Lebih ya. gede dikit ya kan. Hmm. Kan tadi manusia pengen dapetin keuntungan, betul nggak? Iya, Iya, tapi iya, nggak iya. mau hilang pokok. Nggak mau nih. hilang pokok, meski tertidur sekalipun uangnya Betul, bertumbuh. tetap Ah, iya. bertumbuh, berkembang. kan, ya. berkembang. Nah, kemudian jangan lupa juga, ini kan ada lembaga penjaminnya. Penjamin Hmm. simpanan ya. Ada penjamin simpanannya. Ya, Jadi ya, semua ya. terkontrol gitu kan ya. Oke. Kemudian bunganya udah jelas, kemudian yang paling enak adalah bisa disesuaikan dengan jangka waktu tujuan kita. Apakah kita mau 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan gitu. Nah, Itu bisa ada disesuaikan. tenor-tenornya ya. Betul. Oke. Jadi kalau misalnya tujuannya misalnya 3 bulan lagi aku mau jalan-jalan gitu kan ya. Hmm. Daripada uangnya nganggur habis gitu ya, belanja gitu. Hmm. Tabungin aja dulu deh deposito misalnya, Ya, ditaruh ya, deposito yang 3 bulan gitu ya. Setelah itu kan uangnya bertumbuh, bisa jalan-jalan. Iya, Betul iya. nggak sih? Betul. Nah, resikonya juga minim banget dari resiko. Gitu ya. Nah cuman kan tawaran itu kan banyak banget ya, dan mereka menawarkan beragam bunga gitu ya. Apalagi kita ngomong bank digital. Oke. Itu tawaran bunganya lumayan loh gitu. Nah cuma kan kita mesti pahami juga kali ya. Nah ini apakah ini memang dijamin sama LPS atau enggak ya, kalau misalkan tawaran-tawaran bunga yang tinggi-tinggi Tawaran-tawaran itu bunga yang gitu tinggi ya, dan kemudian gimana kita mensiasati penawaran-tawaran itu? Oke, aku tanya balik deh, Mas Ari kalau tawaran bunganya tinggi mau nggak ya? Kalau tawaran bunga tinggi mau sih sebenarnya. Cuman kalau misalkan ada risiko yang belum ketaker, nah ini yang perlu ditanyakan. Oke, makanya tadi biasanya itu kalau psikologinya manusia itu ketika dapat untungnya besar tuh kayaknya langsung aja mau ditangkap gitu ya. Nah, itu. Langsung aja gitu kan, langsung mau dicaplok gitu, tapi tanpa melihat entitas dan lain-lainnya. Jadi ada Oke. baiknya harus smart juga nih kita sebagai orang yang punya uang gitu Iya, ya. iya. Ketika mau memutuskan untuk berinvestasi gitu atau Kan nyarinya menempatkan susah dana. ya, Mbak ya. Iya, nyarinya kan susah dari pagi sampai Dibuang kan malam. gampang. Ngebuangnya gampang banget, giliran rugi ngoceh nanti ya kan gitu. Iya. Oke, jadi banyak tawaran di luar sana karena saat ini memang bersaing. Apalagi dengan ada kondisi yang nanti 2023 kita akan resesi ekonomi secara global dan lain-lain, otomatis masyarakat ingin mengamankan keuangannya, kemudian pengen dapat keuntungan juga gitu. Betul ya Mas Aris ya? Oke, apa nih yang harus dilakukan? Yang pertama adalah satu, lihat dari sisi legalitasnya.
Oke, bagaimana dari perbankan tersebut gitu atau dari yang menawarkan gitu ya bunga-bunga tinggi tadi itu kita lihat dulu terdaftar nggak di Otoritas Jasa Keuangan. Oke. Kemudian yang kedua bagaimana laporan dari keuangan sebuah perusahaan tersebut gitu kan sebenarnya kan kita bisa akses dong, betul ya kita bisa lihat gitu. Nah kemudian bagaimana dengan pengguna-penggunanya kan biasanya ada testimoni segala macam itu kita juga bisa cek loh. Cek juga ya. Perlu dicek juga gitu ya. Kemudian bagaimana dengan proses pencairan dan lain-lain. Ada terkendala nggak nanti pada saat kita sudah memberikan duit kita gitu ya, deposit dan lain-lain. Kira-kira ada kendala nggak nanti ke depannya, gitu ya. Ada terjadi gagal bayar nggak dan lain-lain. Nah itu perlu gitu. Gitu. Seminimal mungkin resiko-resiko yang akan terjadi itu perlu kita antisipasi dari awal. Kalau perlu ditanyakan. Nah di lapangan ya itu sekarang banyak yang nawarin bunga-bunga deposito itu lumayan tinggi-tinggi, Pak, gitu. Nah, ini kita mestinya menyikapinya gimana? Apalagi kayak bank digital ya. Ini sebenarnya masuk dalam coverage LPS nggak sih sebenarnya? Oke, nah aku mesti tanya lagi nih sama Mas Ari sama Mpok ya kan. Kalau ditawarin yang tinggi-tinggi mau nggak sih sebenarnya? Mau sih sebenarnya. Mpok mau nggak, Mpok? Tapi mau tapi kadang-kadang saya ngeliat too good to be true nggak sih? Nah itu bisa ditakar nggak sih sebenarnya risikonya ya gitu kan? loh. Ketika kita mau ngeluarin duit nih kayak Mpok dulu nih, Gitu ya kan? benar-benar. Kira-kira ini bisa menguntungkan bener nggak sih gitu? Ada rasa itu dulu betul, gitu. Betul. Karena kebanyakan kita ditawarin yang untung gede-gede, langsung langsung. Ya tanpa mengecek dulu. Oke, yang pertama sih sebenarnya memang saat ini dengan ada COVID-19 sebenarnya gitu ya masyarakat 2 tahun tidak keluar rumah gitu. Sedangkan proses perbankan juga kan terus berjalan. Akhirnya mengikuti juga nih perkembangan gitu bahwa semuanya bisa diakses melalui digital. Apalagi zaman sekarang generasi Gen Z, milenial dan lain-lain gitu ya. Lebih asik itu dengan gadgetnya, betul nggak sih? Diberikan kemudahan dan lain-lain. Ini juga sebenarnya nggak usah masuk kantor nggak usah kemana-mana gitu ya, hanya dari genggaman. Nah ini sebenarnya memang masyarakat kita ini selalu mau yang mudah-mudah gitu ya, gitu. Tapi dibalik kemudian kita juga mesti kayak Mpok tadi pola pikirnya gitu kan ya. Ini sebenarnya aman ya sih? Ini kan berkaitan dengan uang kita. Harus curiga dulu ya, Pak ya? Oke. Nah curiganya adalah satu kita mesti cek dulu nih Mas Aris gitu ya. Apakah yang menawarkan ini tuh sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau belum? Oke. Kemudian bagaimana dengan laporan keuangan dari perusahaan tersebut gitu ya. Nah kemudian kan banyak nih kita bisa akses testimoni dan lain-lain. Bagaimana dengan penggunanya? Merasa puas atau tidak gitu ya. Oke, kemudian ini yang ditawarkan bunganya ini sudah mengikuti acuan dari suku bunga Bank Indonesia gitu ya. LPS. Dari LPS gitu kan ya, dari LPS gitu ya. Ini udah belum nih gitu. Oke, atau jangan-jangan gitu ya, ini ada bermain di belakang. Nah itu kita mesti cek dulu nih. Ada peluang gitu. seperti itu ya? Quote unquote gitu. Ya, quote unquote ya. Di mana ada peluang di situ ada jalan ya Pok ya. Betul. Dibutuhkan loh dibutuhkan orang-orang. Jadi ini tuh sebenarnya udah masuk di dalam lembaga penjamin simpanan nggak nih gitu. Betul kata Mpok tadi gitu ya. Jangan-jangan gitu ini hanya untuk menarik euforia dan segala macam, tapi ternyata ini nggak sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah ini juga repot gitu ya. Bisa aja nanti yang tadinya pengen dapat keuntungan malah uang kita hilang jadi semua. tidak kembali gitu ya kan. Banyak juga ya kasus yang seperti itu kan ya Mpok ya. Kalau kita lihat gitu ya. Jadi mesti hati-hati, mesti dicek dulu kredibilitas dan lain-lainnya. Ada tips nggak Mbak? Sebenarnya kalau ditanya tips gitu kan ya tadi lah ya kalau kita mau berinvestasi itu kalau kita ngomongin investasi gitu kan ya 2L ya bukan lo lagi bukan gitu ya legal dan logis. Legal dan logis. Ya kan? Logisnya ini dari logisnya itu dari sisi pengembaliannya atau dari sisi bunganya gitu kan ya hasil investasinya kira-kira masih logis nggak di kita. Jangan kita misalnya nanti kita naruh deposito misalnya 10 juta dalam waktu 3 bulan kemudian dapatnya misalnya bisa jadi 5 juta ya kan nggak mungkin juga gitu ya. Jangan terlalu timing-iming. Jadi tadi harus yang legal dan logis. Ini gitu. deposito apa undian berhadiah? Ya kan? Karena masyarakat kita tuh paling seneng bener ya Mbak. Ketika ditawarkan ya misalnya bunganya sekian, oh ya udah ikutan deh gitu. Apalagi kalau teman yang ngajak, saudara yang jual segala macam itu padahal temen semua saudara bisa jadi musuh belakangan kalau duitnya nggak balik ya kan? Yes betul. Jadi tipsnya adalah tadi dicek dulu dari sisi legalitasnya gitu ya mengikuti aturan
aturan yang berlaku atau tidak gitu ya. Kemudian dari sisi return yang diberikan gitu ya, atau bunganya gitu. Kira-kira memang sesuai nggak nih dengan aturan yang berlaku. Kalau misalnya dirasa kok kayaknya tidak sesuai ya dengan aturan yang berlaku, boleh dikulik lagi dengan lebih detail lagi gitu ya. Boleh ditanya ke sana kemari, itulah gunanya kita banyak link gitu ya untuk kita bisa tahu nih gitu. Sebenarnya ada nggak sih contoh, udah pernah bereksperimen dengan ini belum sih gitu? Pernah ikut nggak sih di sini gitu? Kan kita bisa tanya. Tapi gitu dengan akses laporan keuangan aja sebenarnya udah cukup ya. Betul. Tapi masalahnya adalah Mas sama Mbak gitu ya, tidak semua masyarakat kita bisa paham dan membaca laporan keuangan gitu ya. Maunya hanya untung di depan aja gitu. Iya, dengan segala tawaran tadi, kemudian juga kita udah menakar risikonya misalnya. Nah, kita mungkin masih bertanya-tanya juga gitu ya. Maksudnya kalau kita langsung besar gitu ya, itu kan kayaknya serem juga gitu. Makanya sebenarnya ada nggak sih deposito itu yang mungkin masuknya itu nggak harus besar, ratusan juta barangkali gitu, Mbak? Sebenarnya banyak. Oh gitu ya? Banyak banget ya. Jadi ada misalnya berapa mulainya? Misalnya ada dari 5 juta gitu ya. Misalnya kan ada yang 10 juta gitu ya. Dari kecil-kecil itu sebenarnya banyak. Cuman kadang masyarakat kita ini nggak mengulik lebih jauh gitu ya. Hanya mungkin kenalnya dengan 1 atau 2 deposito gitu ya. Padahal sebenarnya banyak sekali bank-bank yang menawarkan tidak perlu quote-unquote dengan dana yang besar. Gitu. Kenapa? Karena ada juga gini ya beberapa perbankan gitu ya yang challenge-nya adalah begini, pengen mengedukasi masyarakat gitu ya untuk bisa menyisihkan dananya di awal, bukan berdasarkan sisa. Jadi berapapun nilainya dengan jumlah yang kecil itu masih bisa. Dan bunganya juga lumayan. Bunganya juga lumayan. Yang namanya deposito nggak ada bunganya yang nggak berbunga gitu kan. Tabungan dong itu mah. Dan enaknya Mbak ya kalau deposito itu kan kita bisa taruh auto roll over ya. Yes, betul. Auto roll over jadi bunganya nggak usah diambil. Bunganya nggak usah diambil, diputer lagi. Oke. Namanya apa tadi? Arrow biasanya. Arrow. Auto roll over. Auto roll over. Gitu. Ya. Jadi itu bisa banget gitu. Jadi coba dicek-cek lagi gitu kan ya. Ada nggak sih perbankan yang bisa memberikan dengan mulai deposito itu dengan yang kecil tapi bunganya juga benar-benar bisa kita nikmatin. Sebenarnya banyak banget gitu. Jadi kita harus quote-unquote coba dicek lagi gitu ya. Jangan hanya terpatok dengan bank-bank besar gitu ya. Dengan yang pasti udah besar juga dong gitu. Yang kecil-kecil itu juga banyak. Kenapa? Karena memang tadi yang aku bilang di awal banyak sekali perbankan yang tujuannya adalah untuk mengedukasi, mengajak masyarakat, ayo deh memulai berinvestasi gitu ya. Mulai dari mengenal deposito gitu. Karena kalau nggak dimulai dengan uang kecil juga kan nggak akan mulai. Kapan uangnya banyak? Ini gitu. kapan jadi waktu yang paling tepat? Waktu yang paling tepat sekarang ya kan? Ini yang paling selalu ditanya setiap membahas tentang keuangan selalu ditanya, Riz kapan waktu yang tepat gitu berinvestasi? Oke, gitu ya. Kemarin mestinya. Kalau ditanya begitu punya uang langsung investasi harusnya gitu ya. Jadi kalau ditanya waktu yang tepat, semua waktu itu tepat gitu ya. Tapi kalau bisa dimulai lebih dini, kenapa harus bertanya terus kapan waktunya? Betul nggak? Betul. Nggak jadi ya kan gitu. Sama kayak tujuan itu kayak kita Riz bisnis apa sih yang bagus gitu? Bisnis yang lu mulai bukan bisnis yang ditanya-tanya terus, betul nggak sih? Begitu juga dengan kita memulai deposito. Kalau bisa uangnya ada dari sekarang, yuk mulai dari sekarang. Kenapa? Karena begitu 1 jam 2 jam kita tunda-tunda, set banyak promo uangnya hilang deh. Kalaupun nggak hilang Mbak, kena inflasi tadi. Yes, betul Mbak. Inflasi makin amblas nilainya. Betul. Ya. Jadi salah satunya untuk mengejar atau menyamain nama inflasi lah mau nggak mau kita berinvestasi. Kapan waktu yang tepat? Setelah nonton ini, ayo berinvestasi dong. Betul nggak? Betul, ya kan? Betul. Setuju. Nah, kita udah belajar, udah melihat tadi bagaimana peluang tahun 2023 dan bagaimana berinvestasi saat suku bunga naik. Ya, betul. Deposito adalah pilihan investasi, instrumen investasi yang minim dengan resiko. J Trust Bank sebagai bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh perusahaan asal Jepang J Trust Group, memiliki berbagai program deposito dengan suku bunga kompetitif, cocok bisa menjadi pilihan investasi saat tren kenaikan suku bunga ini menjadi lebih cuan. Dan sebagai informasi tambahan, J Trust Bank berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Untuk lebih detailnya, lanjut di deskripsi ya.
Wah, seru banget ya pembahasannya. Sayang ya, waktu kita terbatas nih. Tapi jangan khawatir, kita bahas lagi nanti di episode Berikutnya ya. berikutnya. Bahas yang lain-lainnya sekitar keuangan lah ya gitu kan. Dengan financial planner yang kredibel tentunya. Oke, jangan lupa klik subscribe Konten TV, like juga, dan share konten ini ke teman-teman kamu ya.